Shalom. Apa kabar? Baik ya, semangat ya. Terima kasih untuk kesempatannya saya diberikan untuk menyampaikan firman pada malam hari ini. Kita sama-sama mau belajar mengenai firman Tuhan. Saya kasih judul firmannya adalah tetap teguh di tengah badai. Stay strong in the midst of the storm. Hari-hari ini kita lihat bahwa keadaan yang begitu membuat sepertinya semua orang diterpa oleh berbagai macam badai dan topan dalam kehidupan ini. Mulai dari COVID-19, kemudian juga goncangan-goncangan ekonomi, pekerjaan, lockdown, membuat orang itu sepertinya diterpa oleh berbagai-bagai macam keadaan topan badai dalam kehidupan. Belum lagi terpaan badai topan kehidupan untuk iman. Banyak orang terguncang, banyak orang yang sepertinya tidak kuat lagi untuk bertahan. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ini, yaitu tetap teguh walaupun ada badai dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama baca di Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49 ini ayatnya ya. We read in Indonesian first and then in English first. Okay? We read 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh. Dan hebatlah kerusakannya. Ini firman yang kita baca. Oke. 1, 2, 3. And why call all of me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whosoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house and dug deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose and the stream beat vehemently upon the house and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he that hears and does not is like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and ruin of the house greatly. So, I just want to point out 3 things. I call it 3 steps to be strong in the midst of the storm. Ada 3 hal yang saya garis bawahi untuk kita bisa bertahan tetap teguh di dalam badai. Yang pertama, kita bisa baca di ayat 47, Lukas 47. Sorry, bukan ayat 47 tetapi Lukas 6 ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan di sini adalah come to Jesus. If you have a problem, have storm in your life, the only way that you can do is come to Jesus. Why? Because a lot of people go to somewhere else. Banyak orang yang pergi kepada yang lain, bukan kepada Yesus. Sedangkan kita tahu, Jesus said,
I am the way, the truth, and the life. Kalau kita ketemu satu jalan yang buntu dalam hidup kita, mentok, mau ke sini, mentok ke kanan, mentok ke depan, mentok ke belakang, mentok. We cannot do anything. It seems like dead end. Where to go? You know the way? Where to go? Go up there. Call His name. Call His name. Panggil namanya, Jesus. I need you. Tuhan, tolong saya. Only Jesus. He is the way. And if you see the situation is not fair for you, even you do something right, but it seems that everybody blame you. Where to go? Jesus. Kalau kita semuanya yang kita lakukan sudah benar tetapi tetap disalahkan orang, rasanya sepertinya kita ini kok salah melulu ya, saya kok salah lagi. Kita cari bukan cari pembenaran. Kalau cari pembenaran kita akan pergi kepada teman-teman yang mendukung kita. Betul nggak? We talk to somebody can agree with us. We are not looking for support. We are looking for the truth. Where to go? Find Jesus. He is the truth. Dialah jalan kebenaran. Kalau kita cari kebenaran, cari kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mensupport kita kalau kita salah. Betul gak? Tadi pagi kita beribadah, kita lihat bagaimana Tuhan berkata kepada setiap daripada kita. Bukan untuk menghakimi, tapi kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Pada waktu kita salah jalan, Tuhan tegur hati kita. Begitu Tuhan bicara dalam hati kita, tidak seorang pun tahan. Hati yang keras kayak apapun, lembut seketika itu juga. Karena Roh Kudus menyentuh elemen yang paling sensitif, yaitu hati. Tuhan menyentuh hati kita, kita tidak tahan. Kalau manusia yang menegur, kita bisa marah, kita bisa tersinggung, kita bisa sakit hati, kita bisa gak mau gerejaan lagi, kita gak mau datang lagi. Tetapi pada waktu Roh Kudus itu menjamah hati setiap manusia, dia akan lembut hatinya. Oleh sebab itu cari dia, karena dia jalan kebenaran dan hidup. Bahkan kalau kita baca kisah Yairus yang anaknya wanita itu yang mati, dia cari Tuhan. Yairus itu siapa? Yairus itu adalah kepala rumah ibadat. Dia adalah seperti seorang rabi di sebuah sinagog. Dia adalah kepala rumah ibadat. Dan dia tahu kemana dia harus cari, anaknya mati. Dead end. Jalan buntu. There is nobody can rise the dead. But he knows there is a name. There's always make a miracle in the life. Who is he? Jesus. He goes after Jesus. He looks after Jesus. Dia datang kepada Yesus. Dan pada saat itu dia ketemu. Dia mempunyai titik terang. Walaupun semua orang bilang, aduh gak usah lagi dah. Anakmu sudah mati. She's already dead. No use to bother Jesus. But Jesus still go to his house. Even though on the street, he met the lady who's bleeding for 12 years. Even if there is a delay. Because Jesus is not planned to go to this lady. Dia enggak berencana untuk sembuhkan perempuan ini. Dia dalam perjalanan ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi di tengah jalan ada halangan, yaitu perempuan ini menjamah jubahnya sehingga Yesus ada satu kuasa yang keluar kepada dia. Dan dia bertanya, siapa yang sentuh saya? Who touched me? If you see that story, there's among Jesus, around Jesus is a lot of people.
This everybody, want to close to Jesus. So at that time, even the disciples don't understand why Jesus asked, "Who touched me?" Everybody touched him, right? So, semua orang menjamah dia. Masalahnya Jesus tahu ada satu orang yang menjamah dia dan kuasanya keluar. So the power of him is go out from himself without his planning. Why? That's the question. Why? Does anybody have a clue why? Anybody? If you read the Bible about this story, your faith is save you. Imanmu menyelamatkan engkau. So around there, a lot of people touching Jesus, nothing happened. Why? No faith. No expect something from Jesus. They didn't expect anything to Jesus. Only this lady, if I touch his garment, I will be healed. There's a faith, a small faith, but it can move the tree, right? Jadi pada waktu kita datang kepada Yesus bukan hanya datang, tetapi dengan satu pengharapan, ada satu iman. Seberapa besarnya Tuhan bilang kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu very small. The mustard seed is very small. Kecil saja imannya. Tetapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan iman yang sekecil itu. Datang kepada Tuhan. There is a delay. Tidak rencana Tuhan menyembuhkan ini, tapi delay. Sehingga anak perempuannya mati. Dead end. There is no way. There is no way. Nggak ada jalan. Tetapi Tuhan datang dan katakan, don't worry. Don't be afraid. Kalau kita udah jalan buntu, He's make a way even though there is no way. Dia buat jalan pada saat tiada jalan, bukan cari jalan loh. Kalau cari jalan, ada jalannya, Tuhan carikan. Dead end, nggak ada jalan. Dia nggak perlu jalan. Why? He's the way. Nggak perlu jalan, nggak perlu akses. Dia aksesnya. He rose the dead. Dia bangkitkan orang mati. Apa yang kita hadapi saat ini? Jalan dead end apa yang kita hadapi? What dead end that we face these days? Come to Jesus with hope. Datang kepada Tuhan dengan harapannya. Itu yang akan membangkitkan segala yang mati. Amen. So that's the story. The second point is listen to Him. If we read in John 2 verse 4, I didn't put it in here. Minta tolong abang ya. So John 2 verse 4 about listening to Jesus. Yohanes 2 ayat 4. I just want to show you something is very interesting in here. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." This is the story about Jesus changed the water into wine. Ini peristiwanya pada waktu di Kana, Tuhan Yesus datang dengan ibunya dan beberapa orang kepada pesta perkawinan, anggurnya habis. Ibunya berkata, anggurnya habis. Mereka kehabisan anggur. Tetapi Yesus bilang, belum waktunya. Tapi ibunya tahu. Ibu Yesus berkata ke pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lakukan, kamu disuruh apa, kamu lakukan.
That's the order. Why Mary said that? Kenapa Maria berkata seperti itu? Karena dia tahu anaknya. Dia tahu Yesus. Dan pada waktu dilakukan, kita tahu ceritanya ya. Air itu, the water is turned into wine. Jadi air itu berubah jadi anggur. Nah, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kalau Tuhan berkata sesuatu pada kita, lakukanlah exactly what He said. Amin. Lakukan sesuai dengan apa yang Dia katakan. Nah, seringkali apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang Tuhan katakan. Yang Tuhan mau kita bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan seperti apa yang Tuhan suruhkan. Saya akan kasih satu contoh yang very simple yang terjadi untuk kita bisa baca di Lukas 5 ayat 4 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah itu mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Dengan ikan yang hampir perahunya penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Ini satu cerita yang sepertinya sama gitu ya, nggak ada. Kenapa saya kasih merah itu ya, jalamu? Kalau kita baca di English version itu agak berbeda. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus dengan apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Ya, kita baca ya bahasa Inggrisnya ya. Now when he had left speaking, he said unto Simon, "Launch out into the deep and let down your nets." Itu plural ya, for a draught. And Simon answering said unto him, "Master, we have toiled all the night and haven't taken nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." See? And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Ini terjemahannya salah, ini pakai bahasa Indonesia. Ya, okay. So you see, that's the difference. Tuhan mengatakan, let down your nets, jala-jalamu. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sama, net, jala saja. Sedangkan Simon menjawabnya, "Ya Tuhan, karena Engkau suruh, makanya aku melakukan juga." Tapi yang diturunkan satu net. Dia berkata, "Let down your nets for a draught." Draught itu mengatakan bahwa dia akan dapat tangkapan yang besar, a big catch. So he tell Simon to let down the nets with semua orang yang ada di sana. Pada waktu Simon melakukannya, dia tidak melakukan exactly like he said. Dia melakukannya, ya udahlah karena kamu suruh, ya udah saya sekedarnya aja saya masukin lah. Karena semalam-malaman I already experience all night no fish. Jadi lakukannya juga, ya sudahlah karena kamu nyuruh, ya udahlah saya lakukan. That's why when we do something from God, doing exactly what He said. Seperti pada waktu di Kana, dia membuat air jadi anggur, bujangnya nggak pakai tanya.
Itu buyung-buyung untuk orang ambil air cuci kaki. Jadi buyung itu air untuk cuci kaki. Tuhan Yesus bilang isi semuanya buyung itu dengan air penuh-penuh. Kemudian yang lebih mungkin membuat bujangnya deg-degan itu karena Tuhan Yesus berkata, cedok itu air, kasih minum pemimpin acara. Ketua panitia acara pernikahan itu, ada satu orang yang in charge di sana untuk mengecek semuanya kayak IO-nya gitu, kalau zaman sekarang IO-nya. Kasih, suruh coba airnya, kira-kira pelayannya gimana? Waduh, ini air buat cuci kaki ini, suruh bawa ke pemimpin acara. Ada resiko enggak? Ada. Waduh, jangan-jangan gue dipecat nanti ini. Kasih air, karena dia tahu ini air. Tapi pada waktu dia taat, setelah disuruh sama mamanya, do it exactly what he said. Lakukan seperti apa yang disuruhin. Dia lakukan, the water turn into wine. Mujizat terjadi karena dia lakukan dengan tepat. Coba lihat pada waktu Simon turunin satu net. Apa yang terjadi dengan net itu? Break. Netnya pecah. Kalau kita percaya Tuhan, saya jalan buntu Tuhan, gak ada uang sama sekali, gak ada. Tuhan bilang, sediakan pundi-pundi yang banyak. Kemudian kita ya karena kau suruh juga, tak sediain satu pundi. Rusak pundimu. Karena Tuhan kalau memberkati itu enggak seperti yang kita pikir, paling Tuhan berkati ya sedikit aja. No. Kalau Tuhan memberkati itu berlimpah. More than you expect. Lebih dari apa yang kita harapkan. Sehingga semuanya datang pun perahunya hampir tenggelam. Lihat itu. Mujizat yang Tuhan buat itu luar biasa yang kita gak pernah pikir, gak pernah kita bayangkan. Dulu saya pernah mengalami satu peristiwa pada waktu saya mau beli rumah di Bali. Waktu itu saya sudah ngincer satu rumah, wah rumahnya cocok. Karena waktu itu saya sebetulnya waktu itu situasinya pada waktu kerusuhan. Nah kerusuhan itu saya sudah di Bali. Tetapi keluarga saya, keluarga besar saya, mama saya, adik-adik saya semua itu masih di Pulau Jawa. Di Jakarta, Sukabumi, dan sekitarnya. Nah kalau Jakarta rusuh biasanya dengan cepat menyebar ke Bandung, Sukabumi, kemana-mana menyebar kerusuhan itu. Sehingga saya berpikir, waduh kalau ini benar-benar kerusuhan besar terjadi, saya akan bawa keluarga saya kemana? Karena waktu itu saya masih kerja, memang saya punya rumah tapi itu rumah kontrakan dari kantor. Nah pada saat itu saya berpikir, aduh bagaimana ini? Saya harus beri rumah gitu kan. Walaupun pada saat itu harga rumah mungkin Cimeisi yang tahu yang dari Bali waktu kerusuhan jual rumah di Bali wow seperti jual kacang goreng. Hari ini dijual sekian laku dengan harga nggak pakai tawar dibeli besok tetangganya dia laku misalnya anggaplah 100 juta tetangga lihat laku 100 juta rumahnya ya coba saya tawarin dah 125 laku juga tetangganya lihat lagi 125 laku, saya cobain 150 laku, seberapa aja engkau tawarkan rumah kalau dia cocok dibeli nggak ada. Jadi pada waktu itu nggak ada pasaran harga rumah. Nah singkat cerita saya dapatkan satu rumah yang cocok buat saya karena saya berpikir gini, mama saya tuh nggak bisa nyetir, nggak bisa bawa kendaraan sendiri, jadi kalau kemana-mana harus diantar. Kemudian saya pulang. Begitu saya balik lagi, rumahnya udah dibayar orang karena dibawain duit lebih mahal. Wah, saat itu saya rasanya kesel, berkecamuk lah, kesel, kecewa, menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya saya nggak bayar aja udah saat itu atau gimana lah caranya DP kayak apa gitu. Mulai pemikiran saya udah mulai menyalahkan diri sendiri, menyesal, kesal dan segala macam. Kemudian singkat cerita, saya
berdoa sama Tuhan, ini apakah saya ini keliru ya kalau saya nggak dapat rumah itu. Karena kayaknya nggak mungkin lagi deh bisa dapat rumah yang sebagus itu dengan harga yang cocok dengan saya. Jadi saya pikir sudahlah, mau dapat ya sudah, kalau tidak ya sudahlah, bagaimana Tuhan saja. Saya berserah kepada Tuhan walaupun saya cari rumah juga. Saya bisa dapat satu rumah yang kalau menurut saya nggak masuk akal. Kenapa? Karena duit saya nggak cukup buat beli rumah itu. Dan posisinya di Kute, yang tadinya saya di Denpasar dapat rumah ini, yang saya cocok ini posisinya di Kute. Jadi saya pikir ya harganya ya rumahnya sih cocok gitu dalam hati saya. Saya suka sih rumahnya, tapi harganya nggak cocok, satu itu. Kedua, gimana bayarnya ya? Kalaupun saya bisa beli rumahnya masa kosongan. Jadi saya pikir bahwa saya nggak mungkin beli rumah itu. Singkat cerita saya tawar deh. Ya udahlah, sekedar masa udah lihat udah ini nggak tawar kan? Saya tawar aja, udah tawar. Terus orangnya bilang, waduh Pak nggak bisa, dia bilang gitu. Gini aja deh, kamu punya uang berapa? Kamu bayar. Nanti sisanya kapan punya duit, kapan saja kamu punya duit, kamu baru bayar. Saya, ini tukang tipu nih. Saya langsung berpikir, ini tukang tipu nih. Mana ada zaman itu kan, semua orang beli rumah kayak kacang goreng, ini nawarin begitu. Mana kita percaya kan? Jadi saya pikir, orang ini tukang tipu kali ya. Masa begitu? Saya bilang, oh enggak Pak, maaf. Saya bilang saya nggak mau berhutang. Saya walaupun punya uang, saya bilang saya nggak mau berhutang. Dan lagi pula Pak, kalau harga segitu saya nggak punya sebesar itu. Jadi saya tawar segini karena punya uangnya segitu. Dan lagi pula kalau beli rumah saya bilang, masa saya beli rumah tapi kosongan, saya nggak bisa ngisi karena duitnya habis, sudah habis. Pol gitu segitu. Oh nggak apa-apa, dia bilang gini, saya kan punya toko mebel, dia bilang. Kamu ambil mebel dari saya. Kapan saja kamu punya uang, baru kamu bayar. Saya lebih curiga lagi, aduh ini orang ini apa ya, maksud saya masa gitu sih, masa bener gitu loh kan. Udah bayarnya kurang, ngambil mebelnya lagi dari dia, bayarnya nanti kapan-kapan kalau punya duit. Kalau nggak punya duit ya nggak apa-apa, nggak usah bayar dulu. Wah saya bilang ini orang beneran begitu, nggak percaya. Singkat cerita, rumah itu jadi, saya beli, duit saya nggak cukup, tetapi Tuhan itu melakukan satu perkara yang nggak pernah saya pikir, nggak pernah saya duga. Jadi ceritanya gini, uang saya kan nyantol waktu itu, saya tabung di Prima Dolar, waktu itu ada dana Monbank. Prima Dolar, kenapa? Karena waktu itu saya dapat uangnya dari kapal, uang saya dolar, karena tahu sendiri kalau rupiah itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jadi kita tuh kayak, aduh, ya supaya apa? Dolar kan waktu itu loh ya, stabil gitu kan. Jadi nggak naik, nggak turun, nggak naik, nggak turun. Jadi lebih stabil. Jadi saya tabung itu supaya waktu diambil stabil tetap gitu kan. Taunya pada waktu Krismon tahun 97 ya, tahun 97. Ya, Krismon itu banknya diras. Duit saya yang stabil itu nggak bisa ditarik. Mateng nggak? Itu yang tadinya mau save. Wah, itu dead end itu. Diras nggak bisa ditarik. Sama mungkin keadaannya sekarang kan begitu juga, ada beberapa bank kan, uangnya nyantol. Wah, saya bilang waduh, ini gimana ini, gelisah saya gitu waktu itu. Waduh, ini gimana mau beli rumah lagi, duitnya cuma segitu, nggak bisa ditarik. Kemudian karena saya tidak posisi waktu itu, banknya adalah di Sukabumi. Waktu itu saya titip papi saya untuk urus. Jadi papi saya dengan segala apa yang dia bisa lakukan, dia datang tiap hari tungguin. Sampai katanya di sana, waduh orang-orang pada marah kepada petugas banknya, gebrak meja, apa pokoknya. Sampai papi saya tuh stres. Tiba-tiba saya itu diingatkan Tuhan satu ayat. Tuhan bilang gini, kalau engkau mempertahankan nyawa, engkau akan kehilangan nyawa.
Tapi kalau engkau menyerahkan nyawa karena aku, kau akan mendapatkannya. Wah, wah iya Tuhan, oke. Langsung saat itu juga saya telepon papi saya. Saya bilang, Pap gini, kalau uang ini memang untuk kita, pasti kita bisa dapat. Tetapi walaupun uang ini hilang, tidak apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya bilang begitu. Nah, pada waktu saya sampaikan itu, papi saya jadi lega. Dia bilang, nggak ada beban, biarin dah. Anaknya juga rela duitnya hilang. Karena papi saya tahu, papi saya sayang saya. Papi saya tahu uangnya anaknya cuma segitu-gitunya tabungannya. Jadi dia bilang, ya sudahlah. Dengan rileks dia datang ke bank juga sih, dia urusin, tapi nggak ada beban. Mau hilang-hilang, tapi pada saat kita menyerah, berserah kepada Tuhan, Tuhan buat mujizat. Pada waktu kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Kita angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Pada waktu kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Silahkan kamu lakukan sendiri. Pada waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan buat mujizat. Mujizatnya apa tahu gak? Pada waktu itu, banknya nawarkan kepada papi saya, Pak, uangnya nggak bisa diambil saat ini karena banknya nggak punya duitnya, terus terang dia bilang. Tetapi Pak, saya tawarkan, Bapak nggak usah ambil uangnya, Bapak tabungkan masuk deposito, bunganya 16% apa, I don't know, something big per month, 16% atau 20% per month. Jadi duit itu berlipat-lipat. Dan yang heran, saya kan gak mau hutang, uangnya memang gak cukup. Tadinya saya pikir ya sudah mungkin dari papi saya yang bisa bantu untuk beli rumah ini. Tetapi apa yang kita rindukan, Tuhan jawab. Saya gak berhutang sama papi saya gak berhutang sama orang lain. Bagaimana caranya Tuhan buat? Gini, pada saat saya transaksi, tanda tangan, sudah selesai. Kita kan tunggu sertifikat akte jual beli kan, 1 minggu saya tunggu gak keluar, 2 minggu saya tunggu gak keluar. Loh, saya bilang kok gak keluar-keluar. Saya teleponin notarisnya. Saya bilang kenapa ini uangnya gak akte jual belinya kok gak keluar-keluar. Dia katakan apa? Gini, maaf Pak, ini kan rumahnya kan sitaan bank, dia bilang. Kemudian bank itu nggak bisa jual beli, jadi dia harus membuatkan suatu surat kuasa kepada yang jual ke rumah saya, ke saya ini atas nama dia, dan surat kuasanya itu hilang. Aduh, pada waktu itu saya udah bayar semuanya, tinggal sedikit lagi lah uangnya, beberapa, pokoknya cukup besar saya bayar. Yang saya pegang itu cuma kuncinya. Aduh, mateng saya bilang, aduh ini udah masuk lubang singa, keluar masuk lubang buaya lagi. Oh my goodness. Aduh, saya bilang gimana ini? Coba lihat. Pada waktu kita menghadapi satu masalah, kita sudah gentar. Tapi kita tidak bisa melihat waktu Tuhan itu merencanakan sesuatu. Enggak tahu kita. Belakangan saya baru tahu. Kenapa tahu enggak? Itu kan transaksi tidak bisa terjadi karena suratnya hilang. Tetapi bukan salah saya karena yang nyimpan itu adalah notaris. Jadi yang jual rumah gak bisa tuntut saya untuk langsung bayar. Ayo bayar. Gak bisa karena proses jual belinya pun tidak bisa diproses. Dia tunggu suratnya. Dan sedangkan orang yang punya rumah itu gak tahu di mana. Yang punya rumahnya ini, karena kan dia sudah disita kan, dia tinggalnya pindahnya gak tahu kemana. Waduh, ini bagaimana ini? Kan harusnya, wah ini saya yang jadi korban nih, kan gitu. Tetapi setelah 6 bulan, orangnya ketemu yang punya rumah. Kemudian orang yang yang jual, yang punya surat kuasa ini, dia yang urusin karena dia yang pilihin notaris ini. Jadi dia ngurusin, dia kejar-kejar orang yang punya rumah supaya bisa tanda tangan kasih surat kuasa kepada dia untuk jual. Setelah itu dia bawa ke notaris, diproses. Uang saya di bank terus bergulir kan. Karena ditabungnya dengan bunga yang begitu besar, terus bergulir. Akhirnya
pada waktunya saya harus bayar, uang itu sudah bisa membayar apa yang saya transaksi. Wow, saya bilang luar biasa Tuhan. Saya deg-degan 6 bulan, Bapak Ibu. 6 bulan saya deg-degan, kenapa? Saya cuma pegang kunci. Kalau dia mau ambil atas nama dia semuanya, transaksi gak bisa diproses, gimana coba tarik duitnya. Tapi Tuhan itu menjalankan segala sesuatu itu tanpa kita tahu, gak bisa kepikir. Dalam situasi yang seperti itu Tuhan lakukan mujizat yang tidak pernah kita bisa pikir. Itulah Tuhan. Makanya pada waktu kita berserah kepada Tuhan, melakukan apa yang Dia suruh kepada kita, kita mendengar dari mana? Dari firman yang kita baca. Kalau engkau mempertahankan nyawa, engkau akan kehilangannya. Coba kalau ngotot, waduh gak rela saya uangnya hilang. Mungkin saya gak dapat rumah. Bukan hanya uang. Tuhan pikir tuh bukan hanya uang. Kalau kita lihat cuma uang itu aja kan. Tapi Tuhan melihat apa yang jauh lebih penting yang saya punya kerinduan untuk orang tua saya. Rumah. Dan sekarang rumahnya itu di posisi sentral. Rumah saya dekat airport. Ke airport cuma jalan kaki. Orang gak mau di airport kenapa? Karena bising. Di rumah saya itu tempat parkirnya airport di ujung yang tempat parkirnya pesawat, jadi nggak pernah dengar ada suara pesawat terbang. Jadi tempatnya sangat-sangat strategis yang saya nggak pernah pikir. Saya cuma melihat ada warung cukup lah buat mami saya. Tuhan sediakan beberapa mall di sekitar rumah saya. Tinggal jalan kaki, mau naik bemo, mau naik apa di depan rumah. Itu tidak pernah terpikir oleh kita. Saya nggak pernah pikir kalau Tuhan itu yang Bapak Ibu percaya, yang bisa tolong saya saat itu. Tuhan yang sama juga yang bisa menolong Bapak Ibu. Dia tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya tidak berubah. Kalau Dia janji, Dia pasti tepati. Pada waktu kita berseru kepada Dia, Dia tolong kita. Itu yang membuat saya, wow. How great you are. Tuhan itu luar biasa. Jadi apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan oleh Tuhan. Jadi pada waktu kita mendengar, kita melakukannya juga apa yang kita dengar. Nah kemudian, ada hal yang unik sebetulnya. Kenapa kita ini kadang-kadang sepertinya ada gangguan untuk kita bisa seperti itu. Bisa percaya dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa bisa sepertinya ada gangguan? Nah saya temukan di ayat sebelumnya yang kita bisa baca. There is one verse in 46 is very interesting. Before he said, "Whosoever comes to me and hears my saying and does them, I will show you to whom he is like." Comes to me and then hears my saying and then does them. That before that, there is a word say, "Why call of you me Lord, Lord, and do not the things which I say." Kenapa kamu panggil Tuhan, Tuhan? Seringkali kita berseru kepada Tuhan kan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kenapa kamu itu, Tuhan bilang, kenapa kamu itu berseru Tuhan, Tuhan? Bukan apa yang aku katakan kepadamu. Karena jenis kita percaya, saya ingin kita mengerti, ada 3 jenis yang saya catat gitu ya. Yang pertama, supaya kita ingat aja, percaya, tapi percaya sih. Gitu. Yang kedua, percaya deh. Jenis yang ketiga percayanya, percaya dong. Nah, kenapa saya katakan gini? Percaya sih itu apa? Kalau kita dengar orang, Bapak percaya kepada Tuhan? Percaya sih. And then, nah, kan kita nunggu toh. Kalau orang berkata, percaya sih, tapi, nah, akan diikuti dengan kata tapi.
Jadi di sini dikatakan gini, percaya sih, tapi kayaknya kita itu percaya tetapi ada kecurigaan, ragu. Kayaknya ada jangan-jangan kan gitu. Tetapi kok gak ada jawabannya sih? Kok saya nunggu, berapa lama saya harus nunggu? Lama banget, gak dijawab-jawab tuh. Tuhan mungkin sibuk, Tuhan mungkin gak sayang saya. Itu percaya yang curiga sama Tuhan. Curiga. Bahasa Inggrisnya curigation sama Tuhan. Curigation ya, itu yang terjemahin bingung. Percaya sih, but I trust you, but I believe, but tetapi kenapa ya tidak dijawab? Itu percaya yang meragukan. Itu jenis yang pertama. Yang kedua adalah percaya deh. Ya udah, percaya deh. Petrus melakukan apa yang disuruhkan sama Tuhan kan? Ya udah, karena Tuhan menyuruh, ya udah deh. Kan gitu jawabannya kan? Ya udah deh, saya lakukan gitu. Kalau bahasa kita loh ya. Nah terjemahannya Andre mungkin agak bingung tuh. Percaya deh gitu. Gimana? Ya lakukannya setengah hati kan gitu. Percaya deh, udah nggak apa-apa saya lakukan aja. Tapi nggak sepenuh hati. Karena nggak ngalami. Beda dengan percaya dong. Nah satu kali waktu saya kerja di kapal, saya ajak istri saya pergi. Sebelum saya pulang, saya ajak istri saya itu datang ke tempat saya kerja, yaitu di kapal pesiar. Nah pada waktu itu dia nggak pernah traveling ke Eropa sendiri, gitu. Nggak pernah pergi ke Eropa sendiri. Waktu itu join kapalnya masuk ke Eropa. Waktu itu home portnya di Venice, ya. Jadi pada waktu itu saya atur dia pergi ke Venice, nanti join dengan kapal di sana. Nah, singkat cerita dia udah join, teman-teman saya itu tanya sama saya, karena saya nggak ngomong-ngomong gitu sama teman-teman yang lain gitu kan, banyak kru Indonesianya juga di sana. Jadi pada waktu istri saya datang dijemput sama agent, saya udah dijemput sama agent, udah datang ke kapal, udah saya kenalkan sama teman-teman orang Indonesia sama-sama di sana. Ini kenalkan, ini istri saya Peti gitu kan, udah. Hah? Semua orang lihat, hah? Istri kamu? Iya. Datang terbang dari Indonesia? Iya. Sendiri? Iya. Saya sampai, hah? Kenapa emang? Karena memang juga mungkin ya pada saat itu belum ada officer Indonesia yang mengajak istrinya ke kapal, saya nggak tahu kenapa. Banyak orang yang nggak mau istrinya diajak mungkin. Satu mungkin dia takut, wah nanti tahu istrinya kerjaannya saya gini, wah nggak usah dah. Atau mungkin dia takut istri saya nggak pernah pergi jauh, wah bisa nggak dia pergi sendiri kan gitu. Jadi nggak pernah ada. Nah saya mungkin pada saat itu adalah satu-satunya officer yang ngajak istrinya ke kapal. Ya. Seringkali orang meragukan cintanya Tuhan. Oh, Tuhan itu saya percaya deh, percaya sih. Kalau percaya dong tuh, saya mau katakan bahwa kenapa sih saya mau istri saya pergi ke kapal? Karena saya kalau ditanya, kamu percaya istri kamu bisa nyampe ke sana sendiri? Terbangnya aja berapa jam itu? Mesti waktu itu kemana? Ke Dubai, transit dulu. Terus pergi kemana lagi, mungkin waktu itu ke Heathrow di London, atau ya kayaknya ke Heathrow atau Dubai langsung ke Venice. Jadi terbang sendiri. Kenapa saya yakin? Kalau orang tanya, kamu percaya? Percaya dong. Jawab saya pasti begitu, percaya dong. Jadi saya percaya dong itu menunjukkan yakin. Kenapa saya yakin? I know her. Ya kan? I know her, I live with her. I know her. Tahu.
Jadi saya percaya dong. Jadi orang tanya, istrinya sendiri pergi. Gak pernah ke Venice sebelumnya, gak pernah. Tetapi saya yakin bisa karena saya tahu dia, saya kenal dia. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kenapa kita bisa ragu sama Tuhan? Percaya sih, tapi jangan-jangan kita gak pernah ngalami Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, kita sering sih dengar nama Tuhan. Sama dengan orang yang di lingkungan Tuhan Yesus yang senggol Tuhan Yesus juga kan. Kan dekat sama Tuhan. Jauh gak? Enggak dekat. Dia bisa sentuh juga Tuhan Yesus. Dia mungkin kayak Pak Jokowi kalau pergi ke pasar gitu kan. Ibu-ibu Pak Jokowi foto-foto. Kadang-kadang dipegang Pak Jokowi gitu kan. Mungkin Tuhan Yesus juga kayak gitu ya. Di banyak orang aja mungkin karena ya waktu itu nggak ada handphone, ya nggak ada foto selfie nggak ada lah. Tetapi mereka juga bersentuhan. Tetapi kenapa nggak ada apa-apa? Mungkin percayanya cuma segitu-gitunya kan gitu. Ini bukan buat saya. Nggak ngalami apa-apa. Pada waktu kita percaya cuma sekedarnya, miracle nggak terjadi. Tetapi kalau kita punya iman sebiji sesawi aja, sekecil apa aja, percaya kepada Tuhan. Percaya dong, karena apa? Ngalami. Saya berkali-kali mengalami Tuhan dalam hidup sehingga saya nggak goyah. Kenapa nggak goyah? Karena saya tahu Tuhan tuh pasti tolong. Kalau Tuhan sudah berjanji, saya pasti dan yakin ya dan amin. Nggak ada satupun yang bisa gagalkan itu. Kalau Tuhan sudah buka satu pintu, tidak seorang pun bisa tutup. Nggak usah takut. Kalau kita punya kedudukan, digeser orang, diambil sama orang, kita nggak usah marah. Kenapa? Kalau itu Tuhan izinkan, bersukalah untuk dia. Bless him, bless them. Gak apa-apa. Tapi Tuhan akan buka 1000 pintu yang lain untuk kita. Itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi percaya itu harus percaya dong. Yakin, percaya. Bukan percaya sih, bukan percaya deh. Karena kata orang, tapi ngalami Tuhan itu yang membuat kita percaya dong. Yakin, I believe him. Surely, I believe him. I trust him. Jadi pada waktu itu istri saya bisa datang, bisa semuanya berjalan lancar. Karena saya tahu, saya mengenal istri saya. Nah, pada waktu kita bisa melakukan semuanya ini, inilah sebetulnya yang Tuhan inginkan. Seperti gambar yang di belakangnya ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. In English, for so has the Lord command us, saying, I have set you to be a light of the Gentiles, that you should be for salvation unto the ends of the earth. Kita adalah mercusuarnya Tuhan yang memberikan penerangan kepada setiap lingkungan dimanapun kita berada, supaya orang-orang itu tidak hancur, tertabrak oleh segala badai topan dan segala halangan batu karang yang membuat hancur kehidupannya. Kita adalah terangnya Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bisa tetap teguh di dalam topan badai. Karena topan badai tidak akan menggoyahkan kita. Sama seperti firman yang tadi kita baca. Kita ini seperti rumah yang dibangun dengan dasar yang kuat. Di dasar batu. Karena apa? Karena iman kita bukan dibangun dari kata orang. Bukan iman kita dibangun karena kita ini sekedar cuman percaya ikut-ikutan, tapi kita ngalami Tuhan, yakin. Makanya rumahnya kokoh, kita nggak bisa dirobohkan oleh topan badai permasalahan yang datang, karena kita ngalami Tuhan. Gimana kita bisa bilang bahwa Tuhan itu nggak tahu ya bisa tolong saya apa enggak, kalau berulang-ulang datang dan menolong kita. Dan bagaimana kita mengalami Tuhan begitu mengasihi kita, bagaimana kita bilang,
Kenapa sih Tuhan gak sayang-sayang? Gak bisa kita ngomong gitu karena kita tahu Tuhan tuh sayang, sangat sayang sama kita. He loves us, really love us. Jadi Tuhan pasti tolong. He never leave us. Dia gak pernah tinggalkan kita. Oleh sebab itu terang ini akan dibutuhkan untuk menerangi semua orang di lingkungan kita. Banyak orang sekarang yang hancur hidupnya karena apa? Meninggalkan imannya. Baru-baru ini kita digemparkan oleh orang-orang yang sudah kenal Tuhan, oleh video-video yang disebarkan di internet yang lagi rame. Mereka, saya tidak tahu, tetapi kita perlu berdoa untuk orang-orang yang sudah pernah kenal Tuhan dan kemudian mereka jatuh. Kita perlu berdoa untuk mereka karena itu adalah yang Tuhan desain, itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk untuk masa depan mereka, tetapi iman mereka goyah karena ada topan badai dalam kehidupannya. Mereka tidak teguh berdiri karena mereka mungkin tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Libatkan Tuhan, masuk dalam rencananya, ikuti jalan Tuhan. Yang kita perlu lihat pada waktu kisah Marta dan Maria. Kenapa Tuhan lebih berkenan kepada Maria? Bukan kepada Marta. Marta itu kan sebenarnya orang yang sibuk. Wow, ini ada tamu-tamu, ya udah sibuk sana sini urus ini urus itu. Tuhan katakan, Marta ini komplain sama Tuhan. Tuhan, kamu tidak peduli, dia tidak membantu saya. Jadi orang kalau lagi stres, itu banyak kerjaan ini itu, dia nyalahin semua orang, kecuali dirinya sendiri. Tuhan, kamu tidak peduli, saudaraku ini tidak bantu saya, jadi 2 orang dia salahin, kecuali dirinya sendiri. Tuhan bilang, Marta, kamu itu urus semua hal, kamu mau urus. Tapi Maria itu dapatkan yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Duduk diam, rest in the presence of the Lord. Seringkali kita pada waktu ada masalah, kita sibuk sana sini, udah bingung sana, bingung sini. Satu hal yang kita perlu, duduk di kaki Tuhan. Berserah pada Tuhan, Tuhan aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan saya tidak tahu. I don't know but I trust you. Saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Jalannya buntu Tuhan. Serahkan sama Tuhan. So there is no burden on you. Karena sudah diserahkan sama Tuhan. Pada saat itulah yang terbaik. Sehingga Tuhan bisa berkata pada waktu engkau tenang. Duduk tenang di kaki dia. Kau bisa mendengar Tuhan ngomong apa. Seringkali kita mungkin jelas sama hamba-hamba Tuhan yang bilang, ya Tuhan berkata kepada saya. Tidak hanya untuk hamba Tuhan, kepada saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita semua bisa dengar suara Tuhan. If you want, He can speak to every one of us. Baca firman, itu adalah kata-katanya. Semua firman itu kata-katanya. Baca Injil, Tuhan berkata apa, itu ada tertulis di situ. Pada saat kita menghadapi masalah seperti yang Tuhan lakukan terhadap saya, kalau engkau, Tuhan ingatkan firman itu. Dia berkata kepada saya, kalau engkau mempertahankan nyawamu, engkau akan kehilangannya. Kalau engkau menyerahkan nyawa karena aku, engkau akan mendapatkannya. Saya langsung, yes! Dia berkata kepada saya dan saya tahu itu suaranya Tuhan. That's why that we have to sit, rest in His feet and wait. What He's going to say about this. He tell you something and do exactly what He said. Lakukan apa yang dia katakan persis seperti dia katakan. Sehingga mujizat itu boleh terjadi. Amen.